kesehatan mental seseorang berkaitan erat juga dengan hubungannya dengan Tuhan. Gen Z mereka sulit untuk membedakan mana yang suatu kebenaran, mana kepalsuan. Memang kita melihat sesuatu yang nyata buat mereka, bahwa mereka semacam berteriak itu juga suatu kebutuhan buat mereka yang memang tidak menjadi perhatian spesifik di generasi sebelumnya gitu. Keunikan mereka juga harus diberi perhatian. Kalau mereka tidak seperti saya, bukan berarti mereka nggak berharga. Kan nggak begitu konsepnya. Akhirnya ada yang speak up. Sudah memahami kita ya. Kita pastikan jadikan highlight. Iya. Welcome to Ecclesias Podcast. Kembali lagi bersama saya Lovina dan rekan saya ganti, tapi hari ini siapa? Iya, bersama dengan Jorgi. Oke, dan dengan pembicara kita? Kembali dengan Saya Henry. Oke. Jadi sebenarnya episode ini merupakan episode lanjutan karena sebenarnya kan podcast kita ini podcast Kristen ya, Jor ya? Iya. Karena direkam di gereja. Betul. Oh, di gereja ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas Gen Z dengan berbagai isu, tapi mungkin dalam tanda kutip masih secara praktis gitu ya. Kurang afdol kalau tidak diberikan sentuhan-sentuhan rohani ya. Iya. Oke. Dan mungkin untuk mengawali Pak, kalau di episode lalu kita sudah bahas dari stigma masyarakat positif negatif dan mungkin lebih banyak ke arah negatif ya, kalau di sosmed. Ya, kalau dari jokes sosmed gitu kan sering kali sindiran-sindiran gitu ya. Apalah mental tempe. Iya. Disenggol sedikit baper. Wah, itu kalau menurut sosmed. Nah, Pak, kalau misalnya dari sisi Alkitab atau dari sisi kekristenan itu mungkin gimana sih buat Gen Z ini biar bisa memiliki mental yang tahan banting dalam tanda kutip? Ya memang era Gen Z ini kan era di mana teknologi itu berkembang ya. Dan perkembangan teknologi itu sendiri kan banyak berubah-berubah. Ya, yang satu perkembangan teknologi, kemudian muncul yang lain. Itu kan seperti kayak handphone saja kan. Ya ada, nggak usah disebut lah namanya ya, nanti. Tapi ada seri ini tiba-tiba muncul di tahun yang sama seri yang lain gitu ya. Itu kan. Nah, Gen Z ini juga menghadapi problem-problem kan di situ. Betul. Jadi seiring dengan atau kita bisa menggunakan istilah memang mereka berselancar di dunia yang berubah, yang gampang berubah. Nah, mungkin ini yang kita bisa sebut dianggap mereka mental tempe, kemudian baperan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya justru di era mereka lah yang sebenarnya dapat membentuk mereka lebih memiliki mentalitas yang baik. Karena sebenarnya Gen Z itu juga sangat memberi perhatian terhadap mental yang sehat sebenarnya. Betul. Mereka memberi perhatian terhadap itu. Jadi itu membentuk satu pola kehidupan yang di tengah pengaruh dan godaan teknologi, mentalitas mereka dibentuk di situ, berbeda dengan era sebelumnya, tidak dibentuk oleh mentalitas teknologi. Nah, ini yang kita perlu pahami. Jadi kalau mereka memang dibentuk adanya pengaruh dan godaan teknologi yang sangat besar dengan era sebelumnya. Nah, disinilah sebenarnya mereka memiliki peluang, Gen Z memiliki peluang untuk memiliki dan menentukan mentalitas mereka menjadi mentalitas yang lebih baik dan lebih sehat. Karena yang mereka hadapi berbeda dengan era sebelumnya. Sekarang ini kita dapat katakan teknologi itu sebagai sebuah area kehidupan yang nyata. Kalau dulu misalnya ya,
area kehidupan yang nyata itulah adalah kita bertemu dengan masyarakat pada umumnya gitu ya, dengan kehidupan sosial yang berbeda pada umumnya. Nah sekarang kita bertemu dengan konteks yang berbeda, dengan kehidupan yang nyata itu ada di hadapan mereka dengan perkembangan teknologi. Walaupun di dalam perkembangan teknologi itu ada dunia-dunia yang disebut dunia semu, karena faktor media sosial kan. Oh ya. Iya kan, media sosial. Misalnya contoh bisa saja kan di media sosial orang menunjukkan seolah-olah dia hidup bahagia, kemewahan dan lain sebagainya kan. Ya. Tapi dunia realitasnya nggak gitu. Iya kan? Ya. Nah ini kan sebenarnya sedang menguji mentalitas Gen Z. Kan itu sebenarnya sedang menguji mentalitas Gen Z untuk dia membentuk kehidupan mereka agar mereka melihat mana realitas dan mana yang semu. Ya, mana yang memang kehidupan yang nyata atau itu hanya sekedar sebuah konten. Nah, saya kira Gen Z memang berada di fase itu. Dan itu dapat lebih secara umum membentuk kehidupan mereka untuk mereka bisa menilai mana hal-hal yang perlu mereka kerjakan dan mana hal-hal yang perlu mereka tidak kerjakan. Mana dunia yang nyata yang bisa menjadi perhatian mereka, mana dunia konten media sosial yang mereka memandang itu sebagai sebuah hiburan saja. Gitu. Jadi saya kira ini memang area mereka sedang berjuang di dunia yang penuh perubahan secara khusus dalam konteks teknologi ya. Dalam konteks teknologi. Sehingga menurut saya mereka harus memiliki mental yang sehat untuk membuat penilaian itu. Kalau enggak ya bagaimana? Karena harus bisa membedakan. Bisa membedakan gitu, ya. kan? Dan untuk membedakan perlu mental yang sehat benar. gitu. Kalau dia tidak memiliki mental yang sehat maka ya akan terbawa. Sekan sama seperti generasi-generasi dulunya. Kalau dia bergaul di teman-teman yang katakanlah melakukan tindakan-tindakan kriminal, kalau dia nggak bisa menilai dan tidak bisa berada menentukan apakah dia harus ikut dengan mereka atau tidak, kan sama saja. Iya, akhirnya ke bawah. Iya, kan akhirnya ke bawah juga. Gitu. Jadi cuman konteksnya yang berbeda, kontennya itu berbeda. Sekarang Gen Z menghadapinya berbeda areanya. Lebih banyak di dunia teknologi, media sosial dan lain sebagainya. Karena kita juga kan menemukan juga bahwa Gen Z juga misalnya contoh mendapat keuntungan juga kan dari media sosial. Iya kan? Iya kan, kita juga menemukan itu gitu. Akhirnya ya itu semacam sebuah mata rantai yang mereka harus bisa menentukan bagaimana mereka membuat keputusan tentang hal itu. Apa yang mereka terima, apa yang mereka tolak. Nah, itu membutuhkan mental yang sehat. Sehingga bisa mereka tetap bisa eksis kan di dalam. Saya kira itu hal-hal yang sudah terjadi sih selama ini. Karena kita menemukan Gen Z juga banyak kok yang mentalnya baik kok. Mentalnya sehat, ya kan? Ya, mentalnya sehat, mereka tidak terpengaruh kok dengan hal-hal yang dan juga mereka sudah bisa membedakan hal-hal yang mana yang sekedar konten, ya kan, mana yang memang kehidupan yang nyata. Gitu. Walaupun kita tidak memungkiri ya ada tertentu juga Gen Z yang terpengaruh kan, kita tidak memungkiri. Tetapi mereka dapat mampu kan, bisa mengembangkan kehidupan yang mental yang sehat. Ya, saya kira kita juga dapat belajar dari mereka agar ada sesuatu hal yang dapat kita pelajari dari Gen Z juga. Jadi tidak melulu bahwa mereka memiliki mental yang lembek gitu ya, mental yang baperan atau apa gitulah, yang stigma-stigma yang
eh, Negatif. yang negatif kurang baik terhadap mereka. Kalaupun ada, ya memang itu selalu ada sih, satu dua orang oknum atau katakanlah oknum ya. Oknum-oknum. Ya oknum-oknum kan ada aja sih itu. Gitu. Dan mungkin itu realita juga. Mungkin yang sebelumnya stabil-stabil tiba-tiba karena kena suatu masalah jadi negatif. Maksudnya Iya, jadi betul. tiba-tiba baperan. ya bisa Baperan, juga. drop jadi gitu. Drop. Drop kemudian apa ya, mengurung diri di kamar gitu ya. Itu. Seolah-olah dunianya runtuh gitu kan. Ya kan ada juga sih ya. Ada juga. Tapi ada juga yang berhasil melewati itu kan. Ada. Dan kita juga temukan itu bagaimana di media sosial mereka memberikan apa encourage untuk yang lain kan. Ya. Pengalaman-pengalaman betul. mereka itu kan Banyak. encourage untuk yang lain gitu. Saya juga banyak kali menemukan hal-hal itu yang saya pandang itu hal positif gitu. Luar biasa perjuangan mereka itu. Gitu. Tapi tiba-tiba ini cukup kepikiran. Gen Z ini kan dekat sekali dengan mental health gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya mungkin mental issue ini jarang dibahas seperti itu. Tapi semakin kesini semakin banyak yang speak up seolah-olah mereka tuh istilahnya dalam tanda kutip terkena gangguan mental. Entah itu depresi, terus kemudian ada juga yang berkumpul dengan kesendirian dan kesepian gitu. Itu apakah bisa dibilang karena Gen Z ini kurang punya apa ya, hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi makanya kena sakit mental. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya mentalnya lebih kuat karena mereka relasinya sama Tuhan lebih baik. Apakah seperti itu? Mungkin Gitu. apakah dua hal itu berkesinambungan ya? Iya. Atau Saling berkaitan gitu ya. Jangan-jangan dunia memang semakin Kausalitasnya iya, gitu. jangan-jangan dunia memang semakin rusak, makanya Gen Z juga Mhm. banyak pengaruh dan relasinya sama Tuhan semakin menjauh gitu-gitu. Gimana kalau menurut Ben? Ya itu sih banyak variabel sebenarnya, kita Mm. tidak boleh memandangnya hanya dari satu variabel. Hmm, Memang dari sisi kedekatan dengan Tuhan, iya kita harus juga katakan seperti itu, mempengaruhi gitu ya. Karena bagaimanapun tidak kesehatan mental seseorang itu berkaitan erat juga dengan hubungannya dengan Tuhan. Kita sebut istilah begitu. Kalau yang lain mungkin istilah mereka berbeda ya. Iya, Tapi istilah kita begitu. Kesehatan mental seseorang itu berhubungan baik juga dengan Tuhan. Karena apa? Karena dalam Alkitab sesuai dengan firman Tuhan kita kan dapat menemukan apa ya, penghiburan, janji-janji kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Itu mungkin salah satu, tapi variabel-variabel lain juga banyak kan. Karena apa? Karena begini. Bahwa Gen Z itu kan hidup dalam era akses informasi yang instan melalui media-media sosial. Nah, disinilah ada peluang dalam pengertian peluang bahwa media sosial yang instan itu mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi, atau dengan kata lain, apakah saya bisa katakan jadi mereka terbawa gitu ya, terbawa dengan situasi informasi yang instan itu dalam media sosial, sehingga gampang sekali mereka terpengaruh dengan informasi-informasi itu. Dan kadang-kadang Gen Z tidak semua ya, tapi kadang-kadang akhirnya mereka sulit untuk membedakan mana yang suatu kebenaran, mana kepalsuan. Gitu. Jadi sulit untuk membedakannya itu, sehingga kehidupan mereka akhirnya lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial. Ya, bukan lagi firman Tuhan. Dan mungkin gitu. itu memburamkan apa yang benar. Betul, memburam. Sehingga itu sulit untuk membedakan. Ya, sulit untuk membedakan. Padahal dengan teknologi sebenarnya Gen Z mempunyai peluang besar kan untuk menemukan kebenaran firman Tuhan. Iya. Sangat peluang besar, sudah gampang sekali. ya. Sekarang ini kan sudah gampang sekali. Nah, hanya
yang menjadi kekhawatiran saya karena begitu gampangnya teknologi dan terus terang kan Gen Z ini tidak bisa hidup tanda petik ya, tidak bisa hidup tanpa teknologi kan, tanda petik gitu. Benar-benar. Nah itu yang mengkhawatirkan dalam pengertian begini. Misalnya contoh praktis gitu ya, ini contoh praktis. Saya nggak tahu Gen Z yang lain, tapi ada beberapa yang saya temukan. Misalnya contoh, mau tidur aja harus bawa handphone. Wah, iya. Iya kan? Ke Ya, kamar mandi. benar. Mau tidur kalau nggak bawa handphone kayaknya nggak bisa tidur tuh, gitu ya. Mungkin kadang sekarang gini Pak, kalau nggak tahu Lovina mungkin ngalamin nggak? Kalau aku sih mungkin beberapa kali ngalamin kalau berangkat kerja atau berangkat kemana gitu, kalau misalnya ketinggalan HP, Belani balik. Balik ya. Kalau ketinggalan dompet Nggak ada masalah Heeh. gitu kan. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa walaupun tidak selalu benar gitu maksud saya kekhawatiran kita, tapi kalau itu sampai terjadi dalam pengertian begini, akhirnya sebagai dosen teologi dan dalam perspektif rohaniawan pelayanan, akhirnya itu dipakai dimanipulasi oleh iblis kan, Iya. Oh iya. dipakai ya oleh iblis memanipulasi kita secara khusus Gen Z dengan media teknologi. Artinya tidak lagi kita bisa menguasai teknologi, tapi teknologi yang menguasai kita. Nah ada kekhawatiran itu. Jadi makanya tadi saya katakan banyak faktor, tapi memang salah satu faktor yang paling penting yang perlu diperhatikan itu betul bahwa hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kan banyak yang kita temukan. Gen Z tidak lagi memberikan waktu peluang mereka untuk berdoa, baca firman Tuhan, karena sudah sibuk dari pagi, bangun pagi, pegang HP sampai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya gitu. Iya. Walaupun tidak semua ya, tidak semua, dan itu juga tidak semua mereka gunakan untuk hal-hal yang negatif kan, banyak juga positif. Tapi yang saya mau soroti tadi berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kehidupan nyata kan, kehidupan nyata. Jadi misalnya contoh gitu ya, kita, tapi itu kalau pengamatan saja banyak beberapa kasus tidak hanya berada di posisi Gen Z misalnya, generasi sebelumnya juga misalnya contoh ke gereja bawa handphone gitu. Ya kan, jadi waktu ibadah jadi nggak fokus ke ibadah, bukanya handphonenya jadi ya. Tapi itu tidak hanya berlaku pada Gen Z kalau itu kan, generasi sebelumnya juga kita temukan. Gitu. Jadi kan kelihatan dari atas mimbar itu. Oh. Jadi sebenarnya diam-diam kalau pendeta berkhotbah itu sambil diperhatikan. Iya, ini siapa Mana yang ngantuk, tidur, nah, Iya, mana yang ngobrol. ada yang nyatet, mana yang HP-an. Kadang kan dari atas mimbar kan itu kan luas kan, dapat melihat semua kan. Itu bisa dapat lihat semua gitu. Nah itu yang menjadi apa ya, semacam kekhawatiran untuk menjawab pertanyaan tadi. Walaupun kita melihat banyak aspek kok sebenarnya yang Gen Z bisa gunakan hal-hal yang positif untuk penggunaan teknologi media sosial, media informasi yang mereka bisa gunakan. Oke. Ada pandangan kalau Gen Z itu ya seperti ya sama yang tadi, baperan atau gampang tersinggung. Sebenarnya ini tuh apakah kelemahan atau tapi sebenarnya tuh bisa dilihat positifnya bahwa mungkin mereka bukan ya baper, tapi sebenarnya dalam tanda kutip mereka ini lebih peduli terhadap hal-hal kecil yang mungkin generasi-generasi sebelumnya itu nggak bisa lihat. Salah satunya mungkin mental health tadi. Jadi gimana menurut Bapak? Apakah ini tuh ya kelemahan, tapi atau mungkin sebenarnya ini semacam gedoran gitu ya untuk generasi-generasi sebelumnya untuk bisa lebih peduli terhadap hal-hal kecil gitu yang mungkin mereka tidak bisa lihat. Ya bisa saja itu bisa terjadi di luar yang kita sebut tadi, itu bisa saja sebagai sebuah kelemahan gitu ya. Tapi sisi lain memang kita melihat sesuatu yang nyata buat mereka
bahwa mereka semacam berteriak itu juga suatu kebutuhan buat mereka, Kebutuhan, betul. gitu. Yang memang tidak menjadi perhatian spesifik di generasi sebelumnya, gitu. Tidak Beda concern. beda concernnya kan. Nah, sehingga sepertinya mereka dianggap oleh generasi sebelumnya baperan gitu. Mm-mm. Padahal tidak, itu dalam konteks mereka memang concern di situ. Walaupun mungkin tanda petik oleh generasi sebelumnya itu dianggap hal yang kecil gitu. Mm-mm. Ya kan, hal yang kecil atau hal yang remeh gitu. Tapi dari perspektif kalau saya memandangnya dari perspektif kebenaran firman Tuhan, mereka juga unik kan, yang keunikan mereka juga harus diberi perhatian. Gitu. Keunikan mereka juga, karena kita nggak bisa memaksa mereka menjadi hebat seperti saya, gitu. Nggak bisa. Misalnya ini contoh ya, hanya sebuah contoh saja. Saya karena tumbuh dari keluarga yang sederhana, jadi saya di aspek misalnya contoh di aspek pendidikan, saya harus berjuang di aspek pendidikan. Karena memang saya tumbuh dan dari keluarga yang sederhana. Walaupun bukan menjadi motivasi saya satu-satunya, tapi saya harus berjuang dalam pendidikan sampai ke S3 misalnya. Tapi anak saya nggak bisa saya tuntut seperti itu. Gitu. Nah, itu contoh kan. Yeah. Jadi saya nggak bisa memaksa saya sebagai generasi yang bukan generasi mereka supaya anak saya itu seperti saya, enggak. Saya justru harus dengan dengan lapang dada menerima keberadaan mereka, gitu. Bukan berarti kalau mereka tidak seperti saya, bukan berarti mereka nggak berharga, kan nggak begitu konsepnya. Ya. Betul. Iya kan? Ya. Gitu. Nah sama seperti itu ketika mereka menaruh perhatian terhadap hal-hal yang menurut mereka urgent, tapi menurut saya baperan gitu lah ya. Saya enggak bisa, bukan berarti saya enggak menghargai dia, gitu. Kan bukan berarti tidak menghargai dia. Apa yang menjadi konsennya itu ya biarkanlah dia berkembang di situ. Kita kan sebagai generasi sebelumnya ya harus mendukung. Yang penting kan itu tidak membawa ataupun tidak hal-hal yang negatif yang membawa hal-hal yang negatif kan. Saya kira prinsip umumnya seperti itu. Kalau mengenai perspektif apa itu menjadikan mereka lebih lemah dari kita, saya kira itu bukan di situ maksudnya. Yeah. Ya kan? Kan bukan di situ. Karena saya bisa jadi dianggap juga oleh generasi sebelumnya saya lebih lemah gitu ya dari generasi sebelumnya kan. Kan itu bisa. Makanya tadi saya katakan seperti semacam mata rantai kan. Yeah. Mata rantai. Nah, kita harus memutus itu gitu. Pandangan generasi sebelumnya kita harus putus itu. Dalam pengertian tidak boleh memberikan stigma negatif buat mereka. Karena mereka juga di mata Tuhan manusia yang punya potensi, punya keunikan dan perhatian mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi saya kira itu sesuatu yang menjadi harus perhatian buat kita ya. Tidak melulu kita mengatakan mereka gampang tersinggung begitu ya, sensitif. Ini lagi mental mereka nggak bagus gitu ya. Tapi justru sebaiknya kita memandang dari perspektif yang berbeda, berada dalam konteks dunia mereka. Itu yang. Tapi mungkin lebih baik itu bareng-bareng ya Cur ya. Jadi dari sisi kita Gen Z, kita melihat yang terdahulu mencoba memahami sudut pandang mereka tapi ya. dari yang terdahulu juga sama-sama belajar memahami sudut pandang dari Gen Z. Ya. Betul. Itu kan pinginnya kita ya. Pinginnya kita. Cuma kadang kan masih ada beberapa kan nggak semua juga orang tua yang kalau menurutku sebagai orang tua gini ya gini. Banyak ya masih. Ya, ada lah beberapa. Ada ya betul. Ya umumnya ya itu kesulitan karena memahami
perbedaan itu zaman, kan, ya generasi. kesenjangan itu yang biasanya kita sebut ada gap, Gap. ya gapnya itu. Nah gapnya itu kita harus jujur, kadang-kadang Gen Z sulit untuk menjembataninya. Maka dari sinilah kita yang sebagai orang tua atau generasi sebelumnya yang harus menjembatani. Iya. Gitu. Karena kalau kita melulu mengharapkan Gen Z yang mengerti kita, wah itu bentrokan terus kan. Akhirnya ada yang speak up gitu ya. Memahami kita ya. Kita pastikan jadikan highlight. Iya. Iya kan itu sulit gitu loh. Karena mereka sendiri punya pergumulan sendiri ya. Punya pergumulan sendiri. Nah, itu sebabnya kita yang lebih apa ya? Yang sudah lebih dewasa atau lebih katakanlah lebih punya pengalaman, ya kita yang harus menjembatani gap itu gitu. Kalau enggak memang agak sulit. Makanya kan kita menemukan banyak, walaupun tidak semua ya, tidak semua, akhirnya orang tua mengalami keputusasaan kan ketika menghadapi anaknya yang Gen Z. Gitu. Mungkin kalau aku kayak bayangin tuh kayak orang jatuh cinta itu loh Pak. Nah kalau misalnya Gen Z sama generasi sebelumnya itu nggak saling berkomunikasi, saling suka, maksudnya saling bekerja sama, berusaha saling memahami, jatuhnya kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kayak yang satu mau bangun jembatan, tapi yang satu tuh bangun tembok. Iya. Jadinya nggak nyampe, jadinya konflik terus. Nah, sedangkan kalau misalnya yang dari Gen Z ada jembatan, terus yang satunya juga jembatan, sama-sama ketemu di tengah, enaknya gimana? Nah, akhirnya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Betul. Nah mungkin ini juga peluang untuk gereja ya, maksudnya mengedukasi orang tua kan tentang perkembangan Gen Z. Nah, jadi kita harapkan memang orang-orang tua, secara khusus orang tua GKKA itu lihat podcast kita gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, melalui hal ini kan mereka bisa diedukasi kan. Iya. Bagaimana anak-anak yang sedang yang berada di fase Gen Z-nya itu. Nah, itu juga peluang juga buat gereja untuk membuat semacam seminar kah atau topik-topik tertentu dalam persekutuan orang tua tentang Gen Z, ya kan? Saya kira itu sesuatu yang menarik ya. Oke Pak, mungkin kalau tadi kita sudah sekalian bahas Gen Z dan orang tua tadi, nah kita kan nggak menutup mata kalau misalnya di gereja juga terdiri dari kita Gen Z dan juga mungkin ada generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau menurut Bapak gimana sih peran gereja yang dengan berbagai macam elemen yang ada itu bisa mengembangkan karakter Gen Z ini yang nggak sedikit-sedikit baper tapi ya tetap punya kasih. Ya ini sesuatu hal yang penting. Melalui podcast ini saya ingin menyampaikan bahwa gereja harus memberi perhatian kepada Gen Z. Karena kita tidak boleh tidak boleh mengabaikan mereka, keberadaan mereka ya. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Masa depan perkembangan gereja juga kan terletak pada mereka. Misalnya saya berikan contoh misalnya. Gen Z ini memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan pelayanan gereja melalui media teknologi. Betul. Jadi itu sesuatu potensi yang sebenarnya harus menjadi perhatian oleh gereja. Mereka dalam pengertian harus diajak bersama, dilibatkan dalam pelayanan dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk menuangkan ide dan gagasan mereka dalam konteks bentuk-bentuk pelayanan melalui media sosial. Apalagi media sosial sekarang kan mudah dijangkau oleh ratusan dan ribuan orang. Ya, di seluruh dunia. Di seluruh dunia loh. Nah ini sebenarnya gereja harus memberi perhatian untuk wadah bagi mereka.
supaya Gen Z ini memiliki komunitasnya. Karena Gen Z itu juga walaupun sepertinya hidup dengan individualis gitu ya. Misalnya contoh supaya real apa itu yang disebut individualis, misalnya lebih banyak di kamar gitu ya, main laptop, gadgetnya gitu kan. Tapi sebenarnya mereka juga adalah orang-orang yang memiliki sense of community gitu. Mereka juga orang-orang yang memiliki kerinduan bersama sebagai komunitas mereka. Jadi ini penting sekali perhatian terhadap mereka untuk membangun komunitas mereka. Gitu. Dan mereka dimotivasi, didorong untuk bisa terlibat dalam pelayanan kasih, ya, memperhatikan orang lain. Saya kira itu hal yang penting untuk diperhatikan oleh gereja. Karena gerejalah yang harus memulai itu. Kalau bukan gereja, mereka akan berada di komunitas di luar gereja nantinya. Nah itu nanti malah lebih, iya kan? Nah sehingga memang kita mengharapkan bahwa peran gereja untuk membentuk atau membangun atau memfasilitasi komunitas-komunitas Gen Z. Banyak macam yang bisa dibuat oleh gereja. Kelompok-kelompok kecil atau kelompok yang lebih besar gitu. Karena mereka lebih senang berada di situ. Secara khusus Gen Z. Jadi ini sebenarnya kesempatan loh, menurut saya peluang bagi gereja untuk memfasilitasi Gen Z untuk mengembangkan pelayanan yang lebih luas. Orang bisa mendengar apa yang mereka suarakan pada saat yang sama dan di area yang berbeda atau dunia yang berbeda. Wah itu kan suatu kekuatan teknologi yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya kan. Jadi menurut saya ini menjadi perhatian, harus menjadi perhatian gereja. Karena kita juga bertemu dengan banyak Gen Z yang terabaikan. Yang terabaikan. Peluang ini harus digunakan oleh gereja untuk membawa mereka kepada Kristus, tapi juga membangun komunitas dan juga persekutuan. Disitulah mereka bisa diajar tentang kehidupan kekristenan, tentang kasih, tentang pengendalian diri, ya kan, tentang hikmat menghadapi teknologi. Mereka dapat diberikan wawasan tentang hal itu. Saya kira ini yang saya bisa sarankan, perhatikan untuk pelayanan di secara khusus komunitas Gen Z. Ini semacam wake up call buat gereja-gereja gitu ya? Ya bisa kita sebut begitu, betul, agar tersadar, jangan sampai terlambat loh. Iya kan? Jangan sampai terlambat. Generasi Gen Z ya harus, peluang ini di gereja harus peka untuk merebut mereka kesempatan. Wah, sebenarnya mereka Gen Z itu punya kekuatan potensi luar biasa. Gitu. Nah ini harus digunakan dong, jangan dibiarkan. Gitu. Ya. Gereja di sana perlu untuk menggali, menemani Gen Z buat ketemu potensinya ya, apa, potensinya bisa bantu apa, betul, gitu, apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Betul, ya harus, gereja harus berbuat itu. Kalau tidak siapa lagi yang buat? Nah makanya di sini para pemimpin-pemimpin di gereja juga harus terbuka kan. Terbuka terhadap peluang-peluang itu. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi Gen Z. Nah, para pemimpin-pemimpin gereja juga harus memberi perhatian terhadap hal itu. Saya kira itu ya. Oke. Mungkin sudah cukup menarik ya. Dari tadi kita ngobrol berinteraksi gitu. Banyak hal yang kita dapat, bisa kita pelajari dan terwakilkan ya. Terwakilkan, betul. Terwakilkan ya. Ada nih hamba Tuhan yang istilahnya
apa sih kayak mewakili. Ya, memahami isi hati kita. Betul. Sekaligus bisa mengedukasi kan. Iya. Iya. Ya. Mungkin dari Pak Henry ada closing statement, entah itu untuk gereja, entah untuk Untuk Gen-Z-nya lagi. sendiri. Ya, khusus bagi teman-teman Gen Z, memang bukanlah hal yang mudah ketika harus menghadapi dunia yang begitu cepat berada dalam perubahan. Teknologi perubahan cepat. Hasil-hasil dari teknologi kita dapat melihat bahwa perubahan itu begitu cepat. Sehingga kadang-kadang membuat kebingungan tersendiri bagi Gen Z. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan melalui firman Tuhan itu menuntun kita agar kita memiliki hikmat oleh pertolongan Roh Kudus menghadapi godaan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan support saya untuk Gen Z tetap menjadi Gen Z yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Yes. Jadi kita coblos nomor. Oke, senang sekali buat kesempatan pada kali ini bisa ngobrol banyak dengan Pak Henry Simamora. Terima dan kasih. Kita saling sharing. Ya. Kalau gitu mungkin cukup dulu episode kita pada Kali kali ini. ini. Kalau begitu see you on next episode. Bye-bye. Bye-bye, guys.